tadi malam Panji Gumilang ditahan, saudara ya. Kita sudah bahas malam, ya, Panji Gumilang ditahan, ya, yang dipersangkakan, terutama, ya, yang terutama itu pasal 156. Wah, ini memang pasal bajingan, saudara ya. Ini pas memang setahu saya pemerintah Indonesia merencanakan menghapus pasal 156A, tapi nampaknya inilah ekor naga, saudara ya, ekor ular masih nyabet ya. Ini nggak fair, saudara. Ini saya bilang pemerintah ini bajingan juga nih, pemerintah Indonesia bangsat biadab, saudara. Pemerintah bangsat biadab bajingan, saudara ya. Pasal 156 ini dipakai untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan, ya. Sampai mereka nggak suka sama orang, kasih pasal 156A. Ya kan, MUI ini kan bajingan bangsat, saudara ya. Dan sampai sekarang ya nggak ada yang berani menggugat MUI, saudara. Cuman Panji Gumilang, ya. Cuma Panji Gumilang saja yang berani head to head lawan MUI, saudara. Ini saya harus acungi jempol 4 buat Panji Gumilang, saudara ya. Satu-satunya yang berani menggugat, yang lain cuma ngebacot doang, saudara. Yang berani menggugat MUI secara langsung head to head itu baru Panji Gumilang. Sampai Anwar Abbasnya ngompol, saudara ya. Serius. Kalau ini Panji Gumilang support bisa-bisa ya, saudara ya, dia akan ratain itu MUI. Siapa yang berani lawan MUI coba? Nggak ada yang berani. PGI aja di mob sedikit sama MUI terkencing-kencing, saudara. Iya kan? Kemarin kita nggak bilang kok, kita nggak dukung, kita nggak bilang bahwa MUI harus dibubarkan. Galarua harus dukung Galarua. Ini ya, YouTube-nya ya. Maka 2024 Indonesia yang bubar, saudara. Kalau 2023 MUI tidak dibubarkan sebagai organisasi terlarang, 2024 Indonesia yang bubar. Jangan nggak percaya omongan Nabi ke-26. Kemarin saya sudah bilang Panji Gumilang pasti masuk 70%, kecuali Ade Armando dan semua influencer ikut teriak. Nggak ada, saudara ya. Ya tetap masuk, saya bilang 70% pasti masuk. Saudara ya, ini anggota MUI udah kipas-kipas ini ya. Kelihatannya tulus ya orangnya, kelihatannya polos-polos saja ya, saudara ya. Ya mau TNI ini punya ambisi. Mau TNI ini kurang ajar, saudara ya. Kurang ajar ya. Dia mana berani dia sama FPI, saudara. Dia nggak berani sama FPI. Waktu rumahnya digeruduk sama FPI itu dia terkencing-kencing, saudara ya. Shalom Indonesia Diaspora dimanapun Anda berada. Ya, hari ini tema kita perang pasca penangkapan Panji Gumilang. Ngeri, saudara ya. Perang pasca penangkapan Panji Gumilang ini sangat mengerikan sekali, saudara. Ya, dan ini akan menjadi Baratayuda, saudara ya. Baratayuda. Ya. Nanti ya. Saya dapat pesan sponsor dulu, saudara ya. Ada pesan sponsor, ya. Sebentar. Mana nih? Iya, ini pesan sponsornya. Selasa sampai dengan Jumat, kecuali hari Rabu ya. Rabu kan tadi jam 6 sore ya. Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 waktu Jakarta ya. Kita akan buka tantangan untuk para teolog Trinitas, teolog Oneness, teolog Unitarian yang bisa menjelaskan dogma mereka dengan benar sesuai teks dan Alkitab ya, sesuai teks Alkitab yang tidak terbantahkan. Saya kasih 10 juta rupiah, saudara ya. Jangan cuma ngebacot di kamarmu doang ya, jangan cuma ngocok di ruanganmu doang ya, sendirian ya. Sini ya. Cari lawan dong ya, jangan cuma ngocok doang lo di kamarmu ya. Sini saya ladenin. Pak, kenapa enggak ke sana saja tuh, ditungguin sama si Dom-Dom? Ngapain kamu mau kasih saya duit 10 juta kalau saya di sana? Kamu ke sini saya kasih 10 juta kalau kamu menang debat. Emang siapa lo? Ya kan, subscribernya dikit, penontonnya dikit, lo mau belaga-belaga ngundang saya. Kamu yang ke sini penontonnya lebih banyak. Ya. Dan saya kasih 10 juta. Kenapa nggak di tempatnya Pavel? Nggak mau, Pavel nggak kasih saya uang.
Ya kan? Di sini kamu saya kasih uang 10 juta, ya. Kalau kamu nggak mau ya terserah, emang gua pikirin. Ya, cuman saya kasih tahu kamu ya, ngocok-ngocok di ruanganmu sendiri, ngocok diri sendiri ya. Sini kamu ya, sini. Kamu bisa jelaskannya tanpa pelintat-pelintut sesuai teks Alkitab dan tidak terbantahkan. Kalian para teolog Trinitas, Oneness, Unitarian yang bisa jelaskan dogma unit apa Trinitas, Oneness, Unitarian. Saya kasih kamu 10 juta rupiah tunai ya saudara ya. mampus dah. Ya, ini berlaku kecuali untuk Talmidim atau siswa Hagios CPZ. Ya dong, jangan dong, kan rahasianya sudah saya kasih di sana. Jangan ya. Ya, kita kembali ya. Saudara, tadi malam Panji Gumilang ditahan, saudara ya. Kita sudah bahas malam, ya, Panji Gumilang ditahan, ya. Yang dipersangkakan, terutama ya, yang terutama itu pasal 156. Wah, ini memang pasal bajingan, saudara ya. Ini pas memang setahu saya pemerintah Indonesia merencanakan menghapus pasal 156A, tapi nampaknya inilah ekor naga, saudara ya, ekor ular masih nyabet ya. Ini nggak fair, saudara. Ini saya bilang pemerintah ini bajingan juga nih, pemerintah Indonesia bangsat biadab, saudara. Pemerintah bangsat biadab bajingan, saudara ya. Pasal 156 ini dipakai untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan, ya. Asal mereka nggak suka sama orang, kasih pasal 156A. Ya kan, MUI ini kan bajingan bangsat, saudara ya. Dan sampai sekarang, ya nggak ada yang berani menggugat MUI, saudara. Cuman Panji Gumilang, ya. Cuma Panji Gumilang saja yang berani head to head lawan MUI, saudara. Ini saya harus acungi jempol 4 buat Panji Gumilang, saudara ya. Satu-satunya yang berani menggugat, yang lain cuma ngebacot doang, saudara. Yang berani menggugat MUI secara langsung head to head itu baru Panji Gumilang. Sampai Anwar Abbasnya ngompol, saudara ya. Sampai Anwar Abbas itu ngompol, saudara, kencing-kencing. Serius, saudara ya. Sekalipun ini Panji Gumilang ini sekalipun mati di penjara, dia akan habisi itu MUI, saudara, percaya saya. Dukung, saudara ya. Makanya saya serukan kepada Galarua, dukung ya. Gimana caranya ya, dukung Panji Gumilang untuk menggugat MUI sampai MUI ini rata dengan tanah. Saya yakin nggak akan mundur ini Panji Gumilang, dia akan hajar terus MUI, saudara. Sekalipun kasusnya jalan, kasusnya MUI tetap jalan, saudara. Ya, bagaimana caranya supaya jangan sampai Panji Gumilang juga mundur ya, diteror, diintimidasi. Ya, kita tunjukkan ya betapa kebiadaban, kasih data-datanya dibantu ya. Galarua ini membantu beri data-data kebiadaban MUI terhadap gereja-gereja, semua fatwa-fatwa yang bangsat biadab ini ya, yang kurang ajar ini, saudara. Serius ya, serius. Kalau ini Panji Gumilang disupport habis-habisan ya, saudara ya, dia akan ratain itu MUI. Siapa yang berani lawan MUI coba? Nggak ada yang berani. PGI aja di mob sedikit sama MUI terkencing-kencing, saudara. Iya kan? Kemarin kita nggak bilang kok, kita nggak dukung, kita nggak bilang bahwa MUI harus dibubarkan. Galarua harus dukung Galarua, ya. Kalau harus dukung. Wah, ngeri, saudara ya. Ini kalau benar-benar Galarua bisa bekerja sama dengan Panji Gumilang, ya, untuk habisin itu MUI, habisin, saudara, ratain serata-ratanya itu organisasi biadab itu. Ya, itu kan MUI ini kan biangnya, MUI ini biangnya Indonesia bubar, saudara. Gara-gara MUI ini Indonesia bubar. Kalau 2023 MUI tidak dibubarkan, kemarin kita sudah bikin ini ya, YouTube-nya ya, maka 2024 Indonesia yang bubar, saudara. Kalau 2023 MUI tidak dibubarkan sebagai organisasi terlarang, 2024 Indonesia yang bubar. Jangan nggak percaya omongan Nabi ke-26. Kemarin saya sudah bilang Panji Gumilang pasti masuk 70%, kecuali Ade Armando dan semua influencer ikut teriak. Nggak ada, saudara ya. Ya tetap masuk, saya bilang 70% pasti masuk. Nggak ada yang nyangka Panji Gumilang bisa masuk kan? Masuk, saya bilang. Karena memang sudah ditarget. Pokoknya si Ma'ruf Amin sudah bilang, habisi dia. Sudah, Ma'ruf Amin sudah bilang. Beneran, saudara ya. Ma'ruf Amin sudah bilang, habisi dia. Kenapa? Si asetnya itu, nah ini lihat, saudara. Kita lihat Mahfud MD ini ya.
Bisa nanti jadi cawapresnya Anies Baswedan, saudara ya. Bisa jadi cawapres ini, bisa jadi wapresnya ya, Mahfud MD ini, saudara. Serius, saudara ya. Ini Mahfud MD udah kipas-kipas ini ya. Kelihatannya tulus ya orangnya, kelihatannya polos-polos saja ya, saudara ya. Enggak, saudara. Ya, Mahfud MD ini punya ambisi. Mahfud MD ini kurang ajar, saudara ya. Kurang ajar ya. Dia mana berani dia sama FPI, saudara. Dia nggak berani sama FPI. Waktu rumahnya digeruduk sama FPI itu dia terkencing-kencing, saudara ya. Iya, terima kasih sawerannya Rudi Endranata, luar biasa. Ini kalau sawerannya udah mulai cering begini, saya makin kejang-kejang, matanya meletak ke belakang, saudara, nafas ngos-ngosan seperti nafas anak onta, berat badan saya langsung, saudara, onta yang saya naiki langsung kandas, saudara ya. Wahyu ceprol turun semua. Luar biasa, jangan lupa dong ya, sawerannya kepada Apologet Cowboy, saudara ya. Supaya apologet lain kejang-kejang, saudara ya. Di sini sawerannya ngeri-ngeri. Nggak kacang-kacang. Waduh. Itu ya, saudara ya. Saya bukannya gimana ya, sama Cokro TV ini saya kurang, jadi ini kecewa ya, saudara ya. Saya kecewa ya, karena harusnya Cokro TV ini yang bisa ini ya, yang bisa membalikan keadaan ya, seperti Cokro TV, Rudy Kamri. Tapi Rudy Kamri sendiri malah kelihatannya kontra dengan Panji Gumilang, saudara. Ya, sangat disayangkan sekali. Dan saya nggak tahu mengapa Rudy Kamri bisa begitu ya. Saya masih sampai sekarang masih belum ini ya, belum telepon. Wah, ini SPC Odong luar biasa. SPC Odong mini. Teti Renati. Wah, ini kalau sudah begini luar biasa, saudara ya. Wah, ini jebrol-jebrol, makin ngos-ngosan, makin membelalak matanya, menghadap ke belakang, saudara ya. Nggak perlu pakai Aisyah, saudara ya. Nggak perlu pakai Aisyah, ya. Luar biasa. Oke, saudara. Saya ingat waktu Ahok di demo bersilit-silit berbangsat-bangsat itu, saudara ya. Waktu Ahok itu di demo bersilit-silit berbangsat-bangsat ya. Begitu masa itu menguasai Jakarta, saudara ya. Hanya untuk seorang Ahok. Lihat ya, Panji Gumilang ini juga di demo ya bersilit-silit berbangsat-bangsat ya di Indramayu ya. Kemarin sebetulnya ada yang saya lupa sebenarnya ya waktu itu ya. Harusnya waktu terjadi demo itu Panji Gumilang kasih makan tuh, orang yang demo itu dikasih makan sama Panji Gumilang. Ya, ditamper sekalian mukanya pakai nasi bungkus. Seharusnya ya. Tapi sudah terlanjur, Panji Gumilangnya sudah masuk penjara. Tapi memang itu ditarget ya, Panji Gumilang ini ditarget dari awal saya sudah bilang, pasti masuk. Pasti masuk. Karena memang sudah harus masuk. Tujuannya adalah memang untuk mengambil asetnya untuk kampanye 2023 ini, untuk memenangkan presiden dukungan MUI. Ya. Serius, ini menang, saudara. MUI menang, saudara. Ini presiden, siapapun yang didukung MUI ini pasti menang nanti, 2024. Serius, saudara ya. Dan 2024 saat itu Indonesia bubar, kalian berantakan, ya. Hancur-hancuran perang sendiri. Karena MUI ini juga salah satunya mengundang siapa? Afghanistan masuk, ya. Juga ada Ustadz radikal Hakim Al-Hashim, ya. Hasim Al-Hakim, Sheikh Hasim Al-Hakim, ya, yang kemarin bilang kalau Anda baca Al-Fatihah itu bidah itu ya. Serius, saudara. MUI inilah yang ngundang para ustadz-ustadz bangsat radikal ini, saudara. Ya, Afghanistan yang ngundang MUI, saudara ya. MUI. Zakir Naik dulu MUI, saudara, di belakangnya. Ya, orang-orang begini, saudara ya. NU main dua kaki, tetapi nanti NU sendiri akan gigit jari, saudara. Lalu akan terjadi perang, saudara. NU sama ini ya, grupnya Afghanistan.
akan terjadi perang NU sama grupnya Afghanistan, Ikhwanul Muslimin, Wahabi, perebutan kekuasaan, saudara. Ketika Islam itu berkuasa nanti, 2024 itulah Indonesia bubar, kalian pelanduk mati di tengah-tengah, gajah dan harimau ya berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Itulah kalian orang minoritas. Ya, karena kalian malas berdiakonia, karena gereja-gereja sibuk cari uang. Pendeta-pendetamu langsung kabur bawa duitnya, saudara. Lalu kalian gigit jari. Serius, saudara ya. Anda tidak berdiakonia, kita Damaris sedang upayakan bisa 5.000 setiap hari, saudara ya. Ayo, mulai. Anda diakonia, kirim uangmu. Kalau Anda takut berdiakonia sendiri, ya jangan seperti hamba yang jahat, yang punya satu talenta, lalu talentanya cuma disimpan aja. Ya, berikan talentamu, kata Tuhan Yesus. Harusnya kan kamu kasih talentamu kepada orang yang mengusahakan. Kalau Anda takut jalan sendiri, kasih uangmu ke Damaris, saudara. Ya, jangan kasih ke pendeta Gilbert, gila betul. Waduh, dia tambah kaya, kamu tambah mencret, saudara. Begitu kerusuhan jadi, dia sudah punya rumah di Bali, dia sudah punya rumah di Amerika, saudara. Ya, kalian mencret. Ayo, saudara ya, kalian mulai berdiakonia di Damaris. Ya, kalian yang rajin berdiakonia, ya, Roh Kudus janji, dia akan lindungi kalian, saudara. Sekalipun ruwetnya minta ampun Indonesia, Tuhan akan lindungi kalian. Ya, gereja-gereja yang berdiakonia Tuhan akan lindungi, tapi gereja-gereja yang tidak berdiakonia, goodbye. Kalian jemaatnya kasihan deh lu, ya, ditipu sama pendetanya. Karena hari-hari ini pendeta-pendeta, ya, lihat ya, ini para teolog Trinitas sama Oneness sama Unitarian saling bidat-membidatkan, saling sesat-menyesatkan. Kemarin saya sudah tunjukkan apa itu yang namanya bidat. Bidat itu adalah kalau kamu ya tidak mengajar, kamu Kristen tapi kamu tidak mengajarkan mengasihi, saudara. Itulah bidat. Kamu mengajarkan ritual-ritualmu, ya dogmamu itu, nah itulah. Kamulah bidat sesungguhnya Trinitas, Oneness, Unitarian yang lebih mengutamakan dogma Trinitas, Oneness, Unitarian. Kalianlah bidat itu sesungguhnya. Sebab kamu harus saling mengasihi, katanya Yohanes ya. Kalau kamu tidak mengajarkan untuk mengasihi sesamamu, tapi kamu mengajarkan untuk membenci, untuk membidatkan orang lain, maka orang demikian itu jangan kasih salam, saudara. Jangan kasih salam. Jadi saya tidak perlu kasih salam sama si dom-dom, sama si itu tadi ya, si Sop Katul itu ya, sama si siapa lagi satunya itu, Blacky nggak ada situ loh, saudara ya. Saya nggak perlu lagi, saudara ya. Saya nggak perlu kasih salam sama mereka, karena mereka itu bukan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Si Dom-Dom, Sop Katul, si Blacky, mereka tidak mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, mereka mengajarkan kebencian, saudara. Ya, mereka tidak mengajarkan untuk berdiakonia setiap hari, saudara. Tapi mereka mengajarkan apa? Musnahkan yang tidak sama dengan mereka. Ya, orang-orang ini yang merusak kekristenan, saudara. Orang-orang seperti ini, ya. Si Blacky nggak ada, si Dom-Dom, si Sop Katul, inilah yang merusak kekristenan, saudara. Ya, Anda lihat komunitas kita makin kuat. Saya ajarkan Anda untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Tetapi kepada orang-orang yang meninggalkan ajaran kasih ini, kamu jangan kasih salam lagi, saudara. Serius, jangan kasih salam lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 9, jangan kasih salam lagi. Jangan kasih salam sama orang-orang yang begini, saudara. Apalagi orang-orang yang sudah kayak si Hani Christian, itu udah nggak usah kasih salam lagi sama sekali, malah udah jangan. Ya, kalau si Dom-Dom, Sop Katul, Blacky, kalau dia bertobat, masih kita kasih kesempatan, saudara ya. Tapi kalau mereka masih saling sesat menyesatkan, saling bidah-membidahkan, dan mereka tidak mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, ya, kita nggak usah kasih salam lagi. Ya, Anda nggak usah lagi masuk ke linknya. Kalau masuk pun bilang, berisik. Nah, bacot doang, nggak ada praktek, dibilangin begitu aja, saudara ya. Kalau masuk mereka, berisik, bacot doang, nggak ada prakteknya, rakus donasi lu, digituin aja, saudara ya. Serbu saja mereka dibikin begitu ya, saudara ya. Ya mereka memang cuma omdo bacot doang ya. Oh, saya mengasihi bacotmu itu ya, mengasihi bacotmu itu. Siapa yang berjuang buat Papua? Apakah si Dom-Dom? Saya, saudara, yang berjuang buat Papua, saudara. Si Dom-Dom
nggak punya titit saudara ya. Badan gede nggak punya titit si dom-dom itu. Serius saudara ya. Hati-hati saudara ya. Si dom-dom jilat pantat si kereta gila betul itu dengan luar biasa ya. Hati-hati saudara ya. Hati-hati.